Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, sederet kasus percobaan bunuh diri atau kabur saat menjalani isolasi dilakukan pasien COVID-19. Tentu saja pasien COVID-19 memiliki dampak psikis pada dirinya karena merasa diisolasi atau dibatasi. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet memiliki layanan psikologi bagi setiap pasien yang merasa dirinya cemas, stres, dan depresi. Setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam menanggapi peristiwa kemalangan. Apakah orang itu akan terjebak dalam keterpurukan atau justru bangkit dari keterpurukan itu? Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia ini membutuhkan resiliensi untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet memiliki layanan khusus untuk membantu pasien menghadapi masalah psikologis. Pasien COVID-19 berhak memperoleh proses bimbingan bersama psikolog. Setiap hari, pasien COVID-19 di Wisma Atlet memperoleh bimbingan psikologi agar dapat menghilangkan rasa cemas, stres, dan depresi. Sedangkan setiap pasien juga memiliki fasilitas memperoleh bimbingan psikologi jika memiliki kecemasan yang berlebihan. Bahagia kunci kesembuhan karena hormon gembira dalam otak dapat memperbaiki imunitas dan membantu pemulihan sakit. Kebanyakan pasien yang mengalami kecemasan karena merasa diisolasi. Maka dari itu berbagai cara dilakukan dan dukungan psikologis memiliki arti penting. Pendampingan terhadap pasien menjadi perhatian serius di Rumah Sakit Wisma Atlet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui berbagai masalah kecemasan yang dialami oleh pasien COVID-19, terutama bagi mereka yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta, sudah bersama kami tim Psikologi Kesehatan Mental dan Dukungan Sosial Bapak Agustinus Sigit. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Ibu. Baik, Pak Sigit, biasanya masalah kecemasan apa saja yang dialami oleh pasien, Pak? Baik, pertama saya memperkenalkan diri dulu Bu. Saya Ketua Tim Psikologi dan Kesehatan dan Psikososial RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bu. Baik, untuk pasien rata-rata itu merasa cemas, kemudian sulit tidur, kemudian berkabung karena keluarganya ada yang meninggal. Kemudian ada juga depresi seperti itu, Bu. Baik, jadi berbagai masalah dirasakan ya dari dalam diri ataupun juga lingkungan luar. Ini biasanya dialami oleh anak-anak atau dewasa, Pak? Biasanya yang dewasa, Bu. Oke, paling banyak Biasanya dewasa. yang betul, Bu. Betul. Nah, ini lantas bagaimana Rumah Sakit Wisma Atlet, terutama tim psikologi menangani kecemasan yang dialami pasien? Untuk menangani pasien ini, Bu, antara yang dewasa dengan anak-anak berbeda, Bu. Kemudian dewasa sendiri juga bermacam-macam, Bu, tergantung dari keluhan dari pasiennya. Sehingga satu dengan yang lain tidak disamakan, Bu. Baik, kemudian kalau contoh kita pendampingannya dari bagaimana tim Pak Sigit? psikologi ini, jadi dari tim psikologi, Bu, kita mengadakan konsultasi online, Bu. Setiap hari kita mengadakan konsultasi online, Bu. Kemudian kalau tatap muka, konsultasi tatap muka itu dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Senin dan Kamis kita mendatangi para pasien gitu, Bu. Baik, kabarnya juga setiap pasien ini kan ada grup ya Pak, setiap towernya, dan ada voice note untuk memberikan dukungan. Apakah sampai saat ini masih diberikan kepada pasien? Untuk grup masih, Bu. Jadi grup untuk psikologi itu grup saya lupa ini, Bu. Saya cari dulu, Bu. Boleh. Jadi memang banyak sekali ya Pak ya dampak yang dialami oleh para pasien. Lantas biasanya adakah pendekatan tertentu Pak untuk pasien yang memiliki kecemasan tingkat tinggi atau mungkin stres yang tidak bisa ditanggulangin, Pak? Pendekatannya mungkin selain online, Bu,
Jadi mereka konsultasi online, kemudian setelah wawancara dengan psikolog, kemudian hari Senin dengan Kamis kita mendatangi pasien tersebut, Bu. Jadi keluh dari pasien itu disampaikan ke psikolog kami, kemudian hari Senin dan Kamis kita kunjungi pasien tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, Pak, kalau yang pasien di Wisma Atlet ada tim psikologis. Lantas bagaimana untuk pasien yang berada di rumah? Adakah saran bagi Anda untuk pasien isolasi mandiri agar mereka bisa mengatasi depresi atau stres di rumah? Untuk saran bagi pasien yang berada di rumah, kalau saran kita jangan terlalu panik gitu, Bu. Kemudian terapkan protokol kesehatan. Ikuti instruksi dari pemerintah, itu aja, Bu. Baik, jadi memang harus tetap tenang dan lebih banyak memikirkan hal positif seperti itu. Terima kasih Pak Sigit sudah berbincang bersama kami di Anyus Siang.